Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini selama kurang lebih 10 menit ke depan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kehidupan sosial Indonesia yang terdiri dari kondisi sosial budaya, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik. Pasti kalian belum tahu kan lebih lanjut tentang kehidupan sosial di Indonesia? Makanya yuk kita simak videonya. Selamat menonton! Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat teramati secara langsung melalui interaksi sosial yang terjadi pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Contoh lainnya yang mencerminkan eratnya sistem kekerabatan adalah saat mengharap sawah, melakukan ritual keagamaan dan hajatan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus fenomena. Terbentuknya sistem kekerabatan sangat terasa pada kehidupan masyarakat di perkotaan. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota yang lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial yang menjalankan kehidupan. Contoh kornet adalah ketika sebuah keluarga akan menyelenggarakan hajatan, masyarakat desa akan menyiapkan sebagai keperluan dan ritual acara yang melibatkan banyak warga. Sedangkan masyarakat kota cukup menyewa jasa penyelenggara untuk melaksanakan hajatan tersebut. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tinggi, terutama Pulau Jawa bagian pesisir utara. Hal itu karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan aktivitas mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola dengan baik karena bonus demografi sejatinya memiliki dua atas isi pisau yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa, sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. 3. Kondisi sosial politik. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan mencari bentuk yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi, negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin res publica, yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh masyarakat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi.
B. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia meliputi hal-hal berikut. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandasan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalan pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Sila tersebut juga menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul dalam roda pemerintahan dilakukan dengan pengendapan musyawarah mufakat. Di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen, warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. C. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan pembina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri, baik masalah dengan negara lain maupun masalah internal negara. Sementara itu, aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea pertama yang menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya Indonesia turut serta menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. C. Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 11 ayat 1 menegaskan Presiden dan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. D. Undang-Undang 1945 Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain, sedangkan ayat 2 menyatakan Presiden menerima duta orang lain. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. 1. Memilih presiden dan wakil presiden. 2. Memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional maupun tingkat daerah. 3. Memilih anggota DPD sebagai pengemban aspirasi daerah parlemen pusat. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Baik, itu tadi penjelasan lebih lanjut tentang kehidupan sosial Indonesia. Mohon maaf apabila saat presentasi tadi kami, kelompok 2, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.